Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, telah memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita bisa terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketika kita bisa menjalankan ibadah, bisa menjalankan ketaatan, itu semua adalah pertolongan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian, salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah kajian rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ya, dari panitia kajian mengharapkan untuk bisa mengisi kajian di sini setiap bulan, dan kami kebagian bab di sisi manhaj, maka kami tawarkan untuk mengisi salah satu kitab yang ditulis oleh ustadz senior kita, ibaratnya adalah guru kita semua, yaitu Ustadz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas, di mana beliau sudah banyak menulis kitab-kitab, dan salah satu kitab yang fenomenal yang kami lihat adalah Mulia dengan Manhaj Salaf. Ya, kita perlu mengkaji kitab ini supaya keyakinan kita terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin kokoh, supaya kita ini lebih yakin dengan kebenaran manhaj salaf, yaitu manhajnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain.
Makanya ikhwas sekalian, beliau akan menjelaskan di sini panjang lebar kenapa harus mengambil manhaj salaf. Ya, dan tentunya tidak kami bacakan semua nantinya. Ya, kita ambil hal-hal atau yang penting-penting. Namun harapannya sekali lagi di tengah arus banyaknya syubhat terkait akidah, terkait manhaj, banyak orang yang akhirnya abu-abu gitu kan. Siapakah yang berada di barisan salaf dan siapakah yang tidak berdasarkan manhaj salaf? Ada orang-orang yang berusaha ingin dianggap seperti salaf, tetapi ternyata apa? Ya, yang dia ajarkan tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dia ajarkan jauh dari kata ya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, dan ini pernah mungkin media sebelum pandemi. Ya, banyak orang-orang yang tertipu dengan beberapa ya orang yang menganggap dirinya sebagai salaf lalu mengajarkan kajian-kajian. Ya, tapi ternyata di akhir-akhir para asatidah sudah memberikan tahdiran kepada umat. Nah, umat pun akhirnya terbagi. Ya, ada yang menganggap ustadznya iri, gitu. Ada yang menganggap ya kok gampang mengeluarkan dari manhaj salaf dan lain sebagainya. Karena ikhwah sekalian, sebagaimana perkataan seorang ulama, al ilmu ya nurun, ilmu itu cahaya. Ya, kemudian juga dikatakan al ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Makanya dikatakan fangduru amman ta'khudhu dinahu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamanya. Ya, maka ikhwas sekalian, alhamdulillah dengan ya peringatan dari beberapa asatidah akhirnya sekarang jelas mana yang abu-abu dan mana yang ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi lain ada orang-orang yang merasa dirinya sebagai salafi sejati. Kalau bukan kelompoknya dia nggak sejati namanya. Ini juga sebuah ghulu, ya. Sebuah hal yang berlebihan. Ya. Makanya Nabi SAW kan memperingatkan dari yang namanya al-ghulu fid din. Berlebih-lebihan di dalam agama sehingga sedikit kesalahan dikeluarkan dari manhaj salaf. Ya, akhirnya kita salam pun bisa jadi nggak dijawab karena dianggap sururi misalnya, karena dianggap mengambil dana dari turos atau ihya turos dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah berlalu, tapi masih ada ya ya, bibit-bibitnya atau kita katakan ya, sisa-sisanya. Ya. Naam. Maka ikhwah sekalian, ya kembali lagi di sini bagaimana ya ustadz kita, guru kita menjelaskan dengan gamblang di dalam kitab ini. Dan saya wasiatkan kepada jamaah sekalian, saya nasihatkan agar memiliki kitab ini di dalam rumah kita. Ya, tapi bukan untuk pajangan ya. Jangan sampai beli dipajang, oh ini berarti orang salaf kan gitu. Tapi dibaca gitu kan. Dan insya Allah kita kaji, ayo setiap minggu ketiga kita kaji di sini. Ya, satu demi satu kalimat beliau yang indah. Ya, kalimat beliau tidak keluar kecuali dengan dalil. Ini loh indahnya beliau. Dan inilah indahnya manhaj salaf. Ngomong iku ora mung jarene kan gitu.
Tapi apa? Mana dalilnya? Ini loh jelas dalilnya. Ya, maka sekali lagi ikhwah, ya kumpulkan duit, nggak tahu sekarang harganya berapa. Beli kitab ini, taruh di rumah untuk kita baca. Ya, nanti ketika sudah dibaca sambil nanti setiap pekan ketiga kita kupas kitab ini supaya kita ya sama-sama belajar. Ya, di samping itu sebagaimana perkataan al-barakatu ma'a akabirihim. Keberkahan itu bersama para senior kita. Ya, keberkahan itu bersama dengan orang-orang yang sudah pengalaman benar. Ya, ibarat kata tonggak keberadaan manhaj salaf di negeri kita salah satunya oleh beliau. Ya, penulis kitab ini Al-Ustadz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas. Ya, maka kita mengambil keberkahan dari ilmu beliau. Ya, sehingga apa? Ya, kita ini ngaji puluhan tahun, ya ada asarnya. Benar-benar kuat dalam memegang manhaj ini. Diterpa misalnya angin syubhat dari kanan dari kiri, ya kuat. Ya, ini makanya ikhwas sekalian, ya kita insya Allah mulai hari ini semoga Allah meridhoi pertemuan kita ini. Kita harapannya bisa menyelesaikan satu kitab ini, ya meskipun nggak tahu selesainya berapa tahun gitu. Nggak cukup ini setahun, Pak. Setahun berarti 12 kali pertemuan. Ya bisa jadi ya 10 tahun pun nggak selesai kalau umur kita nyampe kan gitu. Ya, saya pernah membahas kitab Usulus Salasa yang tipis, Pak, di Boyolali. Itu saya selesaikan 7 tahun. Padahal kitabnya tipis. Lah ini tebel semene kan gitu. Ini nggak tahu berapa tahun kita akan selesaikan, tapi tentunya keberkahan ilmu yang kita harapkan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu sekedar pembukaan dan insya Allah kalau terkait tentang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas semuanya sudah paham lah insya Allah. Ya, sekali lagi beliau kita katakan sebagai salah satu tonggak berdirinya manhaj salaf di negeri kita. Bahkan sebelum terjadi perpecahan. Ya, awalnya bahkan Ustadz Yazid mengajar di pesantren kami. Ya, ada Ustadz Yazid, ada Ustadz Ja'far Umar Tholib, ada macam-macam. Ya, tetapi tentunya setan itu tidak akan pernah tinggal diam. Ya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan setan itu ya sudah putus asa untuk disembah di negeri Arab. Walakin fit takhris bainahum. Tetapi setan inginkan sekarang apa? Terjadinya perselisihan. Ya, terjadinya pertengkaran. Sehingga terkadang banyak ya yayasan-yayasan yang intima atau yang mereka itu berkata sebagai manhaj salaf akhirnya terpecah. Entah itu ada ya di satu daerah misalnya rebutan jamaah, naudzubillah. Ya, di sisi lain ribut UUD, ujung-ujungnya duit, kan gitu, banyak itu. Ya, semoga di sini tidak terjadi insyaallah, amin. Ya. Kalau kita lihat sebagaimana kalimat Ustadz Ali Akbar dari Pekanbaru. Ya, mungkin ada yang pernah dengar kalimat beliau di dalam satu ceramah beliau. Kami di Pekanbaru itu ada lebih dari 10 yayasan atau bahkan ya puluhan yayasan. Tapi nggak pernah ada keributan di antara kami. Itu yang ingin kita contoh dari Asatidah di Pekanbaru. Kami berkeliling di beberapa negeri di Jawa kok hampir sama gitu loh. Ya, yang sini menganggap saya lebih salafi, yang sana juga, masya Allah. Ya, maka ikhwas sekalian, sekali lagi ini sebenarnya perbuatan setan. Ya, kita sudah berada di manhaj yang benar, kita sudah berada di rel yang benar. Apa iya setan akan ya sudah kita bebaskan dia menuju surga? Kan nggak mungkin. Setan itu pasti akan berusaha cari cara, karena kan Nabi mengatakan apa?
Ya, Nabi itu gambar garis lurus ke surga, samping kanan samping kirinya karena ada jalan gitu kan. Nah, jalan ini yang dimanfaatkan oleh setan, celahnya untuk menghancurkan persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Untuk menghancurkan bagaimana ya akidah yang benar ini tercoreng satu demi satu, naudzubillah. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya minimal dari diri kita sendiri. Ya, kita kuatkan manhaj di dalam diri kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-mutamassikuna bi sunnati kal qabid alal jamal. Orang yang berpegang teguh dengan ajaranku, Pak. Ya, dengan sunnahku. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah, maka seperti memegang bara api. Ya, nggak mungkin itu kok lulus dari ujian atau nggak diuji oleh Allah, itu nggak mungkin. Karena sekali lagi kembali kalimat Rasul, al-Islamu gharib. Islam yang sebenarnya sesuai ajaran Rasul itu pasti asing, Mbak. Ya, pasti asing. Ya. Kita mungkin menganggap bahwasanya perkembangan dakwah ini, perkembangan manhaj salaf kayaknya kok banyak banget gitu kan. Ya, di setiap daerah ada. Tapi ingat bahwa kita ini tetap kalau dibandingkan dengan satu ya rakyat Indonesia ya sedikit, Pak. Kan pernah mungkin saya sampaikan ya, ketika kita berada di satu RT, ya, Bapak misalnya satu RT, kira-kira berapa yang sudah ngaji salaf, Pak? Ada misalnya dari 50 kakak yang udah ngaji salaf 30 kakak, nggak mungkin itu kayaknya. Kecuali kalau jenengan RT-nya di Jamilur Rahman Jogja, ya bisa. RT-nya mungkin ya di daerah-daerah Cilengsi, Kampung Tengah, dekatnya Roja, iya mungkin, itu pun tidak mungkin gitu. Banyak juga dari orang umum di sana. Tapi di RT kita paling ada berapa? Ya paling banter 5, itu kebanyakan 3 lah gitu kan. Berarti kan apa? Ya masih asing gitu loh. Jangan kita tertipu dengan oh ya begitu kumpul Syekh Abdul Razak di Istiqlal yang hadir ya, puluhan ribu, ya itu dari beberapa daerah. Tapi kita kembalikan ke RT kita masing-masing, ya asing kita, Pak. Ya, maka yang namanya asing pasti akan menghadapi banyak sekali ujian. Ya, banyak sekali cobaan. Itulah yang kita katakan seperti memegang bara api. Ya, tetangga ngomong itu sekarang nggak tahlilan misalnya. Yang lain ngomong sekarang ya celananya kebanjiran. Macam-macam sudah. Tapi bagaimana kita bersabar dengan ujian-ujian tersebut? Karena semakin kita memegang dakwah ini, semakin ujiannya berat. Ya, ya Pak, yubtala rajulu ala qadri dinihi atau kama qala Nabi, bahwa seseorang itu diuji sesuai kadar agamanya, Pak. Semakin kuat agamanya, ujiannya semakin kuat. Ya. Nah itu. Maka ikhwas sekalian, insya Allah kita berusaha menguatkan manhaj kita. Ya, jadi di dalam agama ini yang perlu kita kuatkan, satu jelas akidah. Ya, alhamdulillah Ustadz Iqbal mengisi di pekan keempat tentang akidah. Ya. Kemudian apa manhaj ini? Ya. Lalu apa? Ya, di antaranya adalah juga sirah Nabi, untuk kita lebih menguatkan ya kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya kami mengapresiasi dari panitia kajian ini yang berusaha untuk ya kembali ya menjadikan kajian ini di atas platform belajar secara bertahap, Pak, gitu. Belajar secara bertahap. Yang paling penting tauhid. Jenengan jangan sampai bosan belajar tauhid, Pak. Lah meneng-meneng tauhid kan gitu, kebanyakan kan gitu.
Ya, maka jangan kuatkan tauhid kita, maka semuanya akan berjalan dengan mudah. Jenengan mau menghadapi ujian apapun, kalau tauhidnya sudah kuat, bismillah jalan Pak. Yakin. Tapi kalau tauhidnya lemah, yo gampang terombang-ambing. Ya, gampang dimakan dengan syubhat dan syahwat yang ada. Plus kita kuatkan manhaj kita, plus kita kuatkan apa? Ya, sirah kita, kalau bisa ada fikih. Pekan kedua apa Pak Agus? Pekan kedua apa? Riyadhus Shalihin, ya itu juga Mas. Ya, pas itu juga di mana kita belajar hadis-hadis, ya meskipun ya dimulai dengan beberapa akhlak dan lain sebagainya. Intinya mari kita belajar secara bertahap, Pak. Ya, harapannya saya melihat di sini ikhwannya lebih semangat. Di beberapa daerah itu ikhwan-ikhwan lebih semangat kalau yang hadir kajian tablik akbar. Ya, Ustadz Syafiq yang datang ribuan, tapi begitu kajian rutin yang ya ta'silul ilmi yang hadir, masya Allah, ya 500.000 jamaah dikurangi nolnya akeh kan gitu. Ya, nah ini makanya kita harapan ya benar-benar belajar secara bertahap, ya sedikit demi sedikit. Baik, ikhwas sekalian, kita mulai dengan muqaddimah, ya, yaitu Al-Ustadz Yazid memulainya dengan khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah, ya, yaitu kalimat innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh sampai akhir ini disebut dengan khutbatul hajah. Ada seorang sahabat bernama Dimat, ya, Ibnu Al-Azadi. Beliau diperdengarkan khutbatul hajah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tiba-tiba mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir. Kata beliau, aku telah mendengar, ya, sami'tu qaulal kahin wa sahir wa sa'ir, saya mendengar perkataan dukun, perkataan penyihir, perkataan para penyair, namun saya belum pernah mendengar kata-kata yang seperti ini, yaitu kata-kata yang indah yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar-benar masuk ke dalam hati saya. Ini dia masuk Islam. Nah, terkait khutbatul hajah ini, ikhwah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada para sahabat Nabi di dalam apa? Di dalam pernikahan dan yang lainnya. Ya. Di dalam pernikahan dan yang lainnya, apa? Khutbatul hajah ini. Allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengajarkan kami ucapan-ucapan ini untuk pernikahan dan lainnya. Jadi kalau ada orang mengatakan khutbatul hajah ini khusus di pernikahan, jelas pendapat yang tidak benar. Tapi ini juga dibaca untuk ya, yang lain pernikahan. Bahkan dijadikan sebagai pembuka tulisan. Itu pun menjadi sebuah hal yang ya disunahkan. Makanya ikhwas sekalian, salah satu sunnah, nggak tahu insya Allah mungkin ya banyak yang sudah mengamalkan sunnah ini. Ketika kita mau akad nikah diwawili dengan khutbatun nikah. Ya, apa itu khutbatun nikah, Pak? Ya ucapan ini gitu. Ya, diawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir. Sampai apa? Kullu datsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Baru angkah tuka wa zawatuka, nah gitu, Pak. Jenengan nikah dulu gitu enggak, Pak? Pakai khutbatul hajah enggak? Sebagian salah memahami khutbatul nikah itu maksudnya tausiah nikah, ya salah gitu kan. Justru tausiah nikah ini enggak ada.
Ya, tetapi kalau memang mau diisi tausiah mumpung orang ada hadir supaya ingat tentang pernikahan, supaya menasehati kedua mempelai, maka silahkan. Cuman jangan sampai dikatakan mari kita dengar khutbatun nikah oleh ustadz, ternyata tausiah. Ini jelas salah. Ya, maka yang benar khutbatun nikah diawali sebelum akad nikah. Di beberapa daerah penghulunya udah paham. Jadi penghulunya mulai dengan khutbatun nikah. Ya, tapi biasanya ya wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah hilang gitu. Biasanya nggak ada gitu. Ya, nah, karena biasanya kalau kita pakai kalimat ini di pembukaan, apalagi ngisi di daerah seperti itu, wah ini udah pasti. Ya, Wahabi ini. Dimulai dengan kalimat innal hamdalillah, oh Wahabi. Udah jelas Pak gitu. Ya, karena pembukaan ini sebenarnya bukan dari kita tapi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang seringnya kita awali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu dan lain sebagainya. Wah ini pembukaan Wahabi. Ya, pembukaan Wahabi. Ya, yang ujung-ujungnya pasti katanya bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Oh wajahmu aja bid'ah kan gitu biasanya ngomongnya gitu. Nah ini ya karena wajah kita nggak ada di zaman Rasul. Nah, maka ikhwah sekalian, nanti kalau kita menikahkan salah satu sunnah awali dengan khutbatun nikah. Ya, ucapan ini innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Baik. Nah, kita lihat isi kandungan dari muqaddimah ini, ya. Isi kandungan dari khutbatul hajah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal hamda lillah. Sesungguhnya segala puji milik Allah. Kalimatnya alhamdu ada alif lam di depannya, Pak. Secara bahasa Arab artinya al-istighraqiyah. Maknanya apa? Keseluruhan. Berarti di sini dikatakan sesungguhnya segala pujian. Ya. Dan di dalam bahasa Arab pujian ada dua kalimat. Ada yang namanya hamdun, ada yang namanya madhun. Itu artinya sama-sama pujian. Cuman bedanya apa? Kalau alhamdu itu pujian disertai dengan pengagungan. Tapi kalau al-madhu beda, dia cuma sekedar muji, tapi bisa jadi nggak ada pengagungan. Ya, kalau dulu raja-raja biasanya punya penyair, Pak. Penyairnya ini dibayar tujuannya untuk muji dia. Ya, tapi pujiannya bukan ada pengagungannya dalam artian apa? Dibayar. Ya, engkau orang yang dermawan, padahal di belakangnya dia ngomong, dia mah nggak dermawan kan gitu. Berarti ini al-madhu namanya. Orang muji tapi tidak disertai pengagungan, bahkan berbeda di belakangnya misalnya. Ya. Nah ini namanya al-madhu. Ya biasanya banyak kepada para penyair-penyair di masa ya zaman dulu gitu kan. Dibayar untuk memuji, dia puji, padahal di belakangnya yang penting saya dapat duit. Ya, dan saya nggak suka sama raja ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita alhamdulillah, itu pujian yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari alhamdu. Makanya di sini dikatakan alhamdulillah. Sesungguhnya segala macam pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kenapa? Ya Allah berhak untuk dipuji ikhwah sekalian. Karena jelas ya Allah dipuji karena kesempurnaan nama dan sifat-sifatnya dari segala segi. Juga Allah berhak dipuji karena kenikmatan yang sudah kita rasakan sampai detik ini. Semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada dari yang lain. Ya, disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah."
Dan apa saja yang kamu rasakan dari nikmat-nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah layak untuk dipuji, Pak. Ya, dan kita tahu yang namanya memuji Allah, ya, yaitu kalimat bersyukur kepada Allah, itu bersyukur harus dengan tiga hal. Ya, bersyukur dengan hati kita, ya, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan anggota badan. Dengan hati kita itu apa maksudnya, Pak? Bersyukur dengan hati adalah meyakini bahwa nikmat-nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah. Ini bentuk bersyukur dengan hati. Karena mungkin ada sebagian orang yang menganggap ketika misalnya, ya, dia diberi kenikmatan selamat dari kecelakaan misalnya, lalu dia berpikir, oh ternyata di dompet saya ada gambarnya wali fulan. Nah ini kan, berarti dia tidak meyakini selamatnya dari Allah, tapi selamatnya karena ya jimat, naudzubillah. Nah ini banyak, ya. Maka hati itu harus benar-benar meyakini bahwa nikmat yang saya rasakan saat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, dengan lisan. Ya, lisan itu ada dua macam kalimat dalam bersyukur. Yang pertama bersyukur dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Ya, ini ucapan untuk bersyukur. Yang kedua, ucapan untuk bersyukur adalah mengabarkan nikmat kita kepada orang lain. Ya, mengabarkan nikmat kita kepada orang lain. Mana dalilnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah kepada yang lain. Ya betul. Ya. Tapi ikhwah sekalian, menyampaikan nikmat beda dengan pamer. Nah, ini loh, Pak. Ya, jangan, ini bedanya hampir tipis gitu loh. Ya, orang nyampaikan tapi ternyata niatnya pamer. Nah, ini beda. Ya, jadi kita itu mengabarkan nikmat sebagai bentuk tahaddusu bin nikmah. Mengabarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Yang kedua, jangan kita kabarkan nikmat kita kepada orang yang gampang iri. Ah, ini nggak boleh. Kalau jenengan punya teman, dia tuh gampang iri, ya udah nggak usah ngabarkan nikmat kita, Pak. Ya, karena apa? Nikmat itu bisa jadi apa? Menjadi sebuah hal yang diirikan oleh orang lain, ya, sehingga apa? Ya, dia merasa panas dan lain sebagainya. Ya, jenengan habis beli mobil ngabarin tetangganya iri, wah berat. Ya, wah alhamdulillah aku toko mobil murah meneh kan gitu. Ya, nah, tetangganya nggak punya mobil tapi dia iri. Nah ini nggak boleh, nggak usah, Pak, nggak usah ngabarin nikmat-nikmat kita. Ya, kalau itu membuat orang lain iri dan lain sebagainya. Taib. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Ya, dengan anggota badan. Bagaimana bersyukurnya ikhwah? Yaitu menggunakan anggota tubuh kita untuk ketaatan kepada Allah. Ini bentuk bersyukur. Ya, mana dalilnya? Nabi ketika sholat sampai kakinya pecah-pecah dan lain sebagainya. Aisyah nanya, ya Rasul, ya, kenapa engkau melakukan demikian? Kan sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasul? Afala akuna abdan syakura. Emang enggak boleh saya menjadi orang yang bersyukur? Berarti Nabi mengajarkan kepada kita cara bersyukur adalah dengan memperbanyak ibadah. Ya, alhamdulillah dikasih kesehatan, bangun malam sebagai bentuk rasa syukur saya sehat, saya sholat malam. Ya, dikasih rizki yang banyak sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena diberikan kenikmatan rizki, sedekahkan. Nah, ini berarti apa? Bersyukur dengan ya anggota tubuh kita.
Ya. Naam. Baik, maka itu bentuk bersyukur. Lalu kalimat selanjutnya, nahmaduhu, kami memuji Allah. Ya jelas. Ya, kenapa kita memuji Allah? Karena banyaknya nikmat. Dan ikhwah, nikmat Allah itu bagian dari rahmat. Bagian dari kasih sayang. Padahal kita tahu Allah menurunkan kasih sayang kepada makhluk di muka bumi ini berapa? Satu tok, Pak. Ya. Allah nurunkan cuma satu kasih sayang. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'atu rahmah." Allah itu punya 100 kasih sayang. Ya, yang Allah turunkan ke muka bumi ini cuma satu. Dengan satu ini kita saling menyayangi. Dengan satu ini binatang buas tidak mungkin memakan anaknya sendiri. Itu dengan satu kasih sayang. Termasuk nikmat yang kita rasakan saat ini itu bagian dari satu kasih sayang. Masya Allah, berarti kasih sayang Allah itu luas. Lah terus 99 kasih sayangnya di mana? Allah simpan kelak buat hamba-hambanya di hari kiamat. Makanya ikhwah sekalian, ya, kita itu akan masuk surga bukan semata-mata dengan amal ibadah kita, Pak. Ya, tapi lebih utama dengan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir saya ini sholat dari umur 10 tahun sampai sekarang rajin sholat, gak pernah telat, bahkan di shaf awal terus. Ya, berarti saya harusnya masuk surga. Betul dari sisi itu. Tapi ingat, Allah udah kasih kita nikmat banyak, Pak. Kenikmatan itu bisakah dibalas dengan ibadah kita? Oh, nggak bisa. Ibadah yang kita lakukan untuk membalas nikmat Allah nggak cukup, bisa jadi. Ya, makanya apa? Ya, tentunya dengan kasih sayang Allah kita akan masuk surga. Ya, naam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian apa? Kami memohon pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiruhu, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwah sekalian, ini menunjukkan bahwa kita semata-mata memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana pengamalan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya, naam. Ya, maka ikhwah, ya, ini yang menjadikan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis apa? Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini berarti bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ditambahkan dengan kalimat wa nastaghfiruhu. Kami memohon ampunan, Pak. Karena ikhwah sekalian, ya, Nabi mengajarkan kepada kita terus minta ampun. Nabi sendiri apa? Ya, setiap hari beristighfar lebih dari 70 kali. Ya, beristighfar lebih dari 100 kali. Ya, berarti apa? Kita diminta untuk minta ampun. Karena kan selas Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang memohon ampunan. Ya, maka kita terus memohon ampunan, Pak, setiap hari. Ya, kita minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Selama nyawa masih ada dalam diri kita, selama matahari belum terbit dari barat, ayo terus memperbanyak ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita kok merasa nggak punya dosa, naudzubillah.
Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Baik. Kemudian apa? Ya, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan, ya, atau kejahatan jiwa-jiwa kami dan dari amalan yang buruk. Ya. Naam. Jadi setelah kita memohon ampun, lalu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami. Ya, apakah jiwa kita memiliki kejahatan, ikhwah? Jawabannya iya. Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Nah ini. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa ini selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya, berarti ya, benar kita berlindung, aku berlindung, kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami. Karena kejahatan jiwa itu berputar pada dua hal. Apa? Ya, yang pertama adanya ajakan dari kemaksiatan. Nah, ini termasuk kejahatan jiwa. Ya, nafsu ini menyuruh kita berbuat jahat, berbuat maksiat, atau yang kedua menghambat dari ketaatan. Itu salah satu keburukan jiwa. Makanya ikhwas sekalian, yang menjadikan kita maksiat itu bukan semata-mata setan, gitu kan. Tapi bisa jadi adalah keburukan jiwa kita. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustadz katanya di Ramadan setan dibelenggu, kok masih banyak orang berbuat jahat? Lah ini bisa jadi berpaling atau kembali kepada ya kejahatan jiwa-jiwa kita. Karena tadi bisa jadi jiwa kita nyuruh maksiat, atau yang kedua menghalangi dari ketaatan. Ya, nah makanya ikhwas sekalian, ya, meskipun mungkin setan nggak ganggu kita, tetap aja kita bisa bermaksiat, naudzubillah. Ya, apalagi kalau setan ada di sekeliling kita. Bukankah setiap kita ada setannya kan, Pak? Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ama iya syaitan?" kan gitu. "Wahai Rasul, apakah ada dalam diriku setan yang dekat denganku?" Nabi mengatakan, "Na'am, ada." Itu kan. Ya, lalu Aisyah nanya, "Ama akul li muslimin?" Oh, kama qala Nabi, ataukah setan itu ada bersama setiap orang? Ada, gitu kan. Ya, lalu akhirnya Aisyah nanya langsung lebih mendalam, "Apakah bersama engkau ada setan?" Gitu. Nabi menjawab, "Ada. Cuman setanku dimudahkan oleh Allah untuk masuk Islam, sehingga ya dia tidak memberikan dan menyuarakan kecuali kebaikan." Berarti setan-setan kita itu Islam apa bukan, Mbak? Ya, non muslim kan gitu. Ya, kalau setan non muslim ngapain? Apa ngajak sholat? Ya nggak mungkin kan gitu. Ya, berarti korin-korin yang ada pada kita itu menyuruh kepada ya keburukan, menuju kepada kejahatan. Bayangkan tuh, Pak. Kita udah ada korin yang nyuruh kepada kejahatan, belum lagi jiwa kita nyuruh kepada kejahatan. Ya. Makanya apa? Ya inilah bagaimana beratnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak mungkin kita itu dengan mudahnya melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, karena apa? Setan melalui rajanya iblis sudah berjanji, ya, karena engkau telah menganggap aku sesat, la ughwiyannahum ajmain. Kalimatnya pakai sigotut takkid, Pak. Benar-benar kami akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang benar-benar taat kepadamu, yang ikhlas kepadamu. Dalam ayat yang lain apa? Saya akan datangi mereka dari arah depan, gak mau juga dari arah
belakang, nggak mau juga dari kanan, nggak mau juga dari kiri. Pokoknya setan cari cara deh Pak. Ya dari depan nggak bisa, ya dari belakang. Dari belakang nggak bisa, ya kanan atau kiri. Yang penting gimana caranya supaya kita ini menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka na'udzubillahi min syururi anfusina, ya, dari kejahatan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari ya apa? Kejelekan amal perbuatan kami. Naam. Ya, makanya ikhwah, seorang hamba itu memiliki amalan-amalan. Bisa jadi apa? Ada 3 macam misalnya. Yang pertama amal soleh, yang kedua amal ya buruk, yang ketiga tidak soleh tidak buruk, namanya mubah. Ya namanya hal yang mubah. Dia bukan amal soleh, tapi dia juga bukan amal buruk. Nah, maka ikhwah sekalian, tentunya kita berharap bahwasanya ya jangan sampai kita ini memiliki banyak amalan-amalan buruk. Ya, ini yang akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang buruk itu dampaknya negatif, baik bagi hati kita, baik bagi lisan kita, ya baik bagi anggota badan kita. Dan amal buruk ini ya maksudnya bentuk sebuah kemaksiatan. Seseorang kalau bermaksiat buruk buat hati, Nabi kan mengatakan apa? Innal abda idza adnaba dzanban kana nuqtatun sauda fi qalbihi. Hamba itu kalau berbuat dosa kan ada satu titik hitam di hatinya. Lah kalau terus berbuat dosa habis itu. Ya, hati itu menjadi hitam semuanya. Ya, maka berarti hati itu bisa jadi rusak ketika kita bermaksiat. Nggak bisa lagi mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ya, kemudian kemaksiatan bisa juga berpengaruh pada lisan kita. Ya, mungkin lisan kita tidak bisa ya dijaga dan lain sebagainya, termasuk berpengaruh pada anggota badan kita. Ya, nah, makanya seorang ulama mengatakan apabila aku bermaksiat, saya lihat pengaruhnya itu pada kendaraanku dan pada anggota keluargaku, kan gitu. Jadi bisa jadi kemaksiatan yang kita lakukan ternyata misalnya jenengan naik motor vario tiba-tiba patah, kan gitu bisa jadi. Ya, itu bukan karena varionya yang jelek, mungkin karena kemaksiatan yang kita lakukan. Bisa jadi gitu. Ya. Atau pada keluargaku tiba-tiba pulang kok istri marah. Ya, nggak ada apa-apa kok sensitif. Ya, jangan dipikir langsung nanya kamu lagi PMS ya kan gitu nggak? Karena bisa jadi kita bermaksiat. Ya. Nah makanya pernah ada di masa sahabat Nabi, ya seseorang jalan tiba-tiba ada wanita cantik, dia ngeliatin terus gitu. Ternyata depannya ada ya tembok atau apa, dia nabrak Pak. Dia nabrak gara-gara ngelihat wanita cantik. Nah kata Nabi SAW itu sebagai ya teguran buat kamu. Ya, naam. Baik, maka kemaksiatan memiliki pengaruh baik pada diri kita maupun pada keluarga kita. Bahkan bisa jadi pengaruh pada apa? Satu negara, Pak. Ya, satu negara. Ya, makanya saya teringat ucapan ya Ustadz Dr. Erwandi Tarmidi. Suatu ketika kita ngobrol bareng, ya kemudian apa? Beliau mengatakan kemacetan yang terjadi sekarang ini karena kemaksiatan kita. Apa itu kemaksiatan? Banyaknya riba. Sehingga orang dengan riba ngambil mobil akhirnya jalanan macet. Itu bisa jadi karena kemaksiatan. Nah, bisa betul. Ya, benar Allah mengharamkan riba, orang memudahkan riba. Ya sudah. Sekarang kita ini Masya Allah ya, mau naik haji ya, harus ngantri
Ya, 20 tahun apa lebih kan gitu. Ya 25 bahkan. Ya, sebabnya apa? Ya tadi adanya riba dan lain sebagainya yang disebut dengan DTL, dana talang DTH ya, dana talangan haji dan lain sebagainya. Ya, maka bisa jadi itu karena sebab kemaksiatan. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya, berarti karena kemaksiatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Harapannya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, kita berlindung dari kejelekan amal perbuatan kami. Artinya kita berlindung dari kemaksiatan, Pak. Ya, karena kita berpotensi melakukan kemaksiatan. Dan bentuk kemaksiatan bisa melakukan larangan atau meninggalkan perintah. Ini bentuk kemaksiatan. Kemaksiatan bisa melakukan larangan atau meninggalkan perintah. Ya. Makanya ya, di antara dua hal ini kira-kira mana yang lebih berat gitu kan. Ya, sebagian ulama mengatakan yang lebih berat adalah meninggalkan perintah. Ya. Kenapa lebih berat, ikhwah? Karena meninggalkan perintah biasanya sulit bertobat. Contohnya siapa? Meninggalkan perintah contohnya siapa yang gak bertobat, Pak? Hah? Ahlul bidah. Ya, ada yang lebih spesifik lagi. Iblis. Iblis itu apa dosanya awalnya? Meninggalkan perintah. Apa perintahnya, Pak? Sujud kepada Adam. Ayo sujud kamu. Dia gak mau. Ya, selesai dia menolak untuk sujud, tobat gak dia, Pak? Gak tobat. Ya, bahkan malah tadi karena engkau menghukum saya sesat dan lain sebagainya. Begitu ditanya Allah, kenapa kamu gak sujud? Oh, saya lebih baik daripada Adam. Bukannya tobat malah sombong. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia cuma dari tanah. Kan gitu. Tapi kalau melakukan larangan biasanya gampang bertobat. Ambil contoh Nabi Adam kan gitu. Nabi Adam kan dilarang, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati ya pohon ini. Ya, wala taqraba, wahai Adam Hawa, jangan dekati pohon ini. Ya, kemudian apa? Suruh jangan dekati malah makan kan gitu. Berarti apa? Nabi Adam melaksanakan larangan. Tapi apa yang terjadi setelah itu, ikhwah? Nabi Adam dan Hawa bertobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung tobat kalau Nabi Adam. Ya, maka Allah terima pertobatannya. Ini sebagian ulama berdalil dengan dua kisah itu berarti meninggalkan perintah itu lebih berat. Meskipun tentunya tidak setiap atau tidak mutlak, karena bisa jadi ada orang-orang yang meninggalkan perintah kemudian bertobat banyak. Ya, bisa jadi banyak orang yang melaksanakan larangan nggak tobat-tobat juga banyak. Itu tidak mutlak. Nah, maka ikhwah sekalian, bentuk kemaksiatan adalah melaksanakan larangan atau meninggalkan perintah. Ya, nah, Nabi SAW dalam hadis kan mengatakan apa? Perbedaan antara larangan dan perintah. Ya, Nabi mengatakan mana haitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya, apa yang aku larang tinggalkan, langsung tinggalin. Karena larangan gampang, udah tinggalin selesai sebenarnya. Tapi ketika Nabi mengatakan perintah, wa ma amartukum bi amrin, apa kata Nabi? Lakukan sesuai kemampuan. Nah, ini bedanya.
Kalau larangan langsung tinggalin, tapi kalau perintah sesuai kemampuan. Ya. Jangan minum khamar, ya udah tinggalin. Nggak usah bilang nyicipin dulu dong kan gitu. Terakhir kan nggak ada. Dulu para sahabat, Anas bin Malik lagi nuangin khamar, Pak. Ya, Anas bin Malik nuangin karena Anas bin Malik sahabat muda. Jadi dia yang diperintahkan Anas tuangin kepada sahabat yang lain tuh, Pak. Lagi dituangin sudah mau diminum lewat. Khamar udah diharamkan loh kan gitu. Apa mereka? Oh, terakhir gini gitu. Gitu, Pak, sahabat? Nggak. Apa yang dilakukan sahabat? Tuang semuanya. Langsung mereka pulang ke rumah masing-masing, ambil khamar, dituangkan, kan gitu. Sampai kota Madinah banjir, kira-kira segini, Pak. Ya, banjir dengan khamar. Dan sahabat melewati khamar menuju Masjid Nabawi, habis itu sholat. Berarti kan khamar najis apa enggak? Ya, enggak najis kita katakan. Meskipun haram. Karena apa? Sahabat habis ngelewatin khamar otomatis kena bajunya. Tapi habis itu sholat. Ya. Apa maksudnya kita di sini apa? Sahabat nggak ada istilahnya terakhir lah gitu. Sedikit lagi, enggak, tinggalkan. Ya, jadi kalau larangan tinggalkan. Tapi kalau perintah ya lakukan sesuai kemampuan. Ya, sholat, Allah perintahkan sholat selesai. Tapi kalau dia nggak mampu sholat berdiri, ya boleh duduk, silahkan. Ya, kita diperintahkan untuk membantu orang-orang miskin. Ya, silahkan kalian berinfak, bantulah orang-orang miskin. Ini kan perintah, Pak. Ya, berbuat baik kepada orang lain. Tapi apakah perintah ini mengharuskan kita menjadikan dia orang kaya? Kan enggak, Pak. Gitu kan. Cukup kita bantu dia semampu kita, selesai kewajiban kita. Enggak ada namanya kamu bantu dia sampai dia jadi miliuner. Enggak. Bantu aja orang miskin sampai dia bisa makan, bisa minum, dan lain sebagainya. Sesuai kemampuan kita. Makanya perintah itu sesuai kemampuan. Makanya haji apa? Ya, berhaji ya, manistato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Ya, enggak ada kewajiban haji harus pokoknya berangkat. Apalagi sekarang banyak orang naik haji dengan sepeda. Berarti ada yang mengatakan sekarang semua manusia wajib haji pakai sepeda. Ya berat, Pak. Ya, pakai motor berat. Ya, jangan dianggap naik sepeda atau naik motor itu terus enak lenggang kangkung nyeberangin perbatasan. Mereka itu punya izin pasti. Mereka harus bayar izin dan lain sebagainya. Ya, nah ini jadi tetap aja kita nggak mampu. Ya, tetap aja tidak dikatakan kita sebagai orang yang mampu meskipun sekarang kita punya motor misalnya. Ya, nah maka ikhwas sekalian, ini ya tentang perintah dan larangan. Kemudian selanjutnya, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Artinya kalau seseorang diberikan petunjuk oleh Allah, mau 1000 orang, 100.000 orang menyesatkan dia, nggak bisa, Pak. Tapi sebaliknya kalau Allah sesatkan dia, mau dibantu oleh Rasul sekalipun, nggak akan bisa dapat hidayah. Ambil contoh Abu Thalib, kan gitu. Abu Thalib itu gimana ya membelanya terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tegas beliau mengatakan ya bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik di muka bumi ini. Laulal malama, kalau bukan celaan manusia, ya, maka aku akan mengikuti ajarannya Muhammad. Tapi ternyata
meninggal sama sekali tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah kan gitu. Ya, begitu didatangi Rasul dalam kondisi mau meninggal, Nabi mengatakan ai ammi qul la ilaha illallah, pamanku ucapkan satu kali aja kalimat la ilaha illallah, sehingga ini menjadi hujah bagiku di hadapan Allah. Tapi di sampingnya ada orang Quraisy. Ya, dia mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, kamu membenci agamanya Abdul Muthalib ya? Ya. Nah, maka akhirnya dia meninggal dalam kondisi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Abu Thalib udah membela Rasul. Mau dibunuh Rasulullah, dibunuh oleh orang-orang Quraisy, tetap Abu Thalib membelanya. Ya, ibarat kata kamu mau membunuh Muhammad, langkahi dulu mayatku, kan gitu. Tapi apa? Tetap meninggalnya dalam kondisi kafir, naudzubillah. Maka ikhwah sekalian, meskipun dia itu adalah keturunan Rasul, nggak ada jaminan masuk surga. Man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu, kata Nabi. Siapa yang amalnya lambat tidak akan dipercepat dengan nasab. Mau dia anak Rasul sekalipun, kalau dia tidak bisa mengamalkan ajaran Allah nggak bakal selamat. Ya, Nabi Nuh punya anak, nggak mau ikut perahu, bayangkan. Ya. Nabi Nuh sampai berkata kepada anaknya yang sedang lari, ya bunayya rkam ma'ana. Gitu. Anakku ayo sini naik. Gitu. Ya. Apa kata dia? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, saya akan naik ke atas gunung, ntar juga selamat, tenang aja. Ya, ternyata belum selamat udah digulung ombak. Jadi mau anaknya Nabi bisakah selamat? Enggak, kalau dia tidak mau melaksanakan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabinya. Istri Nabi selamat pasti. Oh ini istri Nabi, ya. Pasti akan selamat. Ya, ternyata istrinya Nabi Lut kena batu panas, Pak. Habis dengan batu tersebut. Ya. Istrinya Nabi Nuh juga nggak selamat. Ya, maka ikhwah sekalian, menjadi istri Nabi belum tentu selamat, apalagi istrinya ustadz gitu. Apalagi istrinya Pak Yai misalnya, jadi nyai dia. Ya, selamat enggak bisa kalau dia tidak mengajarkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwah sekalian, siapa yang Allah beri hidayah, pasti tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ya, tetapi siapa yang tidak diberi hidayah, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Ya, makanya ikhwah sekalian, dalam masalah hidayah itu ada dua kan gitu. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Ya, ini sekedar mengingatkan kembali. Apa itu hidayatul irsyad? Kalau hidayatul irsyad kita semua bisa, Pak. Apa? Menjadikan orang untuk mengikuti ajaran Rasul, dalam artian mengarahkan. Itu namanya hidayatul irsyad. Ada orang nggak sholat, ayo kamu sholat. Ya, ada orang nggak melakukan ajaran Rasul, ayo diajarkan. Ada orang bermaksiat, kita larang dari kemaksiatan, ini namanya hidayatul irsyad. Tapi penerimaan mereka namanya hidayatul taufik. Mereka mau menerima apa yang kita sampaikan atau tidak, itu namanya hidayatul taufik, dan ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dinasihatkan supaya tidak mau atau tidak bermaksiat, kok dia nggak mau melakukan, berarti belum dapat hidayatul taufik. Karena itu bukan di tangan, ya bukan di tangan kita, bahkan bukan di tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, makanya para nabi tidak bisa memberikan hidayatul taufik. Ibrahim ketika berkata kepada ayahnya, ayo ayahku ikuti aku. Ya, jangan sembah berhala yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Apa jawaban ayahnya? Ya, kamu benci Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim. Kalau kamu nggak berhenti dari mencela Tuhan-Tuhan kami, ya apa? La arjumannaka, saya rajam kamu.
Pergi kamu, kata Azar. Padahal Ibrahim ayahnya para nabi, ya, kekasihnya Allah, tapi tetap tidak bisa memberi hidayah kepada Azar. Ya, nah, maka ini yang perlu kita pahami, bahwa hidayah itu di tangan Allah. Kemudian, ya, selanjutnya di sini kita diminta untuk memahami makna syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ikhwas sekalian, masing-masing kita harusnya sudah paham syahadatain. Makna la ilaha illallah maknanya apa? Ya, bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi lebih dalam lagi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kan gitu. Harus tahu rukunnya syahadatain atau rukun la ilaha illallah. Ya, yaitu apa? An-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan Tuhan selain Allah, penetapan Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian la ilaha illallah butuh syarat, syurutul la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Ini perlu kita pelajari, Pak. Makanya ikhwas sekalian, ini menjadi renungan buat kita semua. Yang namanya rukun Islam dan rukun iman harusnya sudah ada di dalam otak kita, Pak. Harusnya sudah menjadi hal yang kita pahami. Kalau jenengan ngaji udah puluhan tahun, kok rukun Islam dan rukun iman gak paham, berarti jangan-jangan jenengan ngajinya jiping tok gitu loh. Kita tuh harus paham rukun Islam. Syahadat tuh apa? Sholat gimana? Puasa apa? Ya, zakat, haji. Kalau memang berat ya minimal 3 inilah yang kita lakukan. Syahadat, sholat, puasa, ini harusnya udah ngelotok ini, Pak. Harusnya sudah ngelotok. Ya, puasa itu apa saja pembatalnya. Jangan sampai kalau datang orang, berdarah itu batalin puasa enggak, kan gitu. Ya, sampai dia bingung, kalau misalnya pakai katembat ke kuping batal puasa enggak, kan bingung. Harusnya sudah paham ini, Pak. Rukun iman kepada Allah harusnya sudah paham dari A sampai Z. Bagaimana adanya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Kemudian apa? Iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab, hari kiamat dan takdir, itu semua harusnya sudah dipahami, Pak. Ya. Kenapa? Karena ini ilmu yang wajib kita ketahui. Ya. Dan ini menjadi fardu kifayah kita mempelajari itu. Karena ya sudah saya mungkin pernah disampaikan atau mungkin disampaikan yang lain. Menuntut ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang fardu ain apa? Ya yang tadi yang wajib bagi kita, Pak. Rukun Islam fardu ain kita harus tahu, Pak. Rukun iman sama itu. Dan ini tergabung dalam satu hadis yang panjang, hadis Jibril. Berarti ketika kita mempelajari hadis Jibril harusnya udah paham semuanya. Ada ilmu yang fardu kifayah. Artinya yang penting sudah ada yang mempelajari, nanti kita tanya dia. Contoh dalam masalah fikih muamalah. Ya, ini riba atau bukan? Ini enggak perlu semuanya misalnya mempelajari. Tapi kalau ada orang yang mempelajari cukup. Nanti kalau ada masalah kita tanya dia. Tapi kalau sholat, ya kita harus tahu diri sendiri, Pak. Jangan kita tanya orang sholat ini gimana dan lain sebagainya. Ya, apa itu rukun sholat, apa itu wajib sholat, apa itu sunnahnya dan lain sebagainya. Itu harus kita tahu, harusnya gitu. Maka ikhwas sekalian, masing-masing merenung diri kita sudah paham itu semua belum? Kalau belum berarti kita pelajari. Ya. Kalau nggak bisa dapat di sini, minimal beli buku-bukunya. Sifat sholat Nabi, ya, memahami makna syahadat, atau kita baca misalnya Usulus Salasa lengkap di Usulus Salasa, yang ada syarahnya misalnya. Ya, itu kalau bisa ada di dalam rumah kita supaya kita paham. Ya, jadi jangan sampai kita
Ya, kok menjadikan ilmu yang wajib seperti fardu kifayah? Ya, hanya sekedar kita ngikuti tapi tidak kita praktekkan dan lain sebagainya. Ya, banyak orang kebalik, belajarnya fikih muamalah terus. Tapi ilmu yang fardu ain malah nggak dilaksanakan, malah nggak dipelajari. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Nah, maka ikhwas sekalian, ya, di sini di dalam kalimat khutbatul hajah kita diminta untuk memahami makna syahadatain. Ya, syahadat la ilaha illallah, ya, dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian di dalam khutbatul hajah kita diminta untuk memperbaiki takwa kita. Makanya Allah sebutkan ayat-ayat tentang bertakwa 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini surat Ali Imran ayat 102. Kemudian perintah ayat yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Itu surat Al-Ahzab ayat 70-71. Nah, ini diminta kita untuk memperbaiki ketakwaan kita. Karena ikhwas sekalian, ya, yang paling banyak memasukkan kita ke surga ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Nabi mengatakan aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah ketakwaan kepada Allah dan apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian, ya, selanjutnya amma ba'du. Ya, fa inna khairal hadisi kitabullah. Naam. Kalimat amma ba'du ikhwah digunakan untuk perpindahan dari pembukaan menuju tema pembicaraan. Ya, biasanya seperti itu kalimat amma ba'du. Ya, naam. Kemudian Nabi mengatakan fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Apa itu? Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran yang kita miliki sekarang, yang menjadi kitab suci kita, adalah ya kitab yang terjaga di sisi Allah. Sebaik-baiknya kalimat, ya, kemudian apa? Benar-benar isinya ya mengandung pengaruh bagi jiwa kita dan lain sebagainya. Maka ikhwas sekalian, jadikan Al-Quran sebagai hal-hal yang kita baca tiap hari. Jangan sampai kita ini berlalu hari-hari tanpa membaca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran berusaha untuk bisa baca. Meskipun harus diulangi dari Iqra misalnya. Yang penting ada usaha, Pak. Karena katanya kita cinta Allah tapi nggak pernah kita melihat Al-Quran, na'udzubillah. Maka ikhwas kalian, jadikan Al-Quran sebagai minimal bacaan kita, kemudian sebagai pedoman kita. Lalu Nabi mengatakan wa khairal haji hadyu Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dalam kalimat ini Pak, ada 2 bacaan. Mungkin nanti Bapak bisa mendengar ada yang membaca wa khairul hadyi hadyu Muhammad. Ya, di dalam kalimat yang lain ada yang membaca wa khairul huda huda Muhammad. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Jadi mau pakai bacaan hadi, mau pakai bacaan huda, itu diperbolehkan. Jadi intinya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwah sekalian, ini menjadi sebuah kaidah dalam menjalani hari-hari kita. Artinya kalau ada satu hal ini dilakukan oleh Rasul enggak? Ini ada petunjuknya dari Rasul enggak? Kalau enggak ada, ya udah kita tinggalkan. Karena apa? Dalam diri kita sudah terpatri sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasul. Kalau ini bukan petunjuk Rasul berarti enggak baik. Ya berarti tidak baik. Maka jadikan ini sebagai hal yang ya, melekat
di dalam hati kita bahwa sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasul. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan ya seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan. Ya. Dalam apa? Dalam agama. Ya. Jadi ini yang menjadi sebuah ikatan, Pak. Ya. Apa Nabi mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk amalan adalah yang dibuat-buat, yang tidak ada contohnya, tidak ada di zaman Rasul, tapi maksudnya adalah dalam perkara agama. Kalau bukan agama, ya itu tidak masuk dalam ranah ini. Ya, jadi Nabi mengatakan sebaik-baiknya perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap hal yang diada-adakan adalah bid'ah. Maksudnya sekali lagi apa, Pak? Dalam perkara agama. Bukan pula dalam perkara istihsan, Pak. Apalagi itu istihsan, Ustaz. Ya, sesuatu yang itu menjadi wasilah, bukan sarana untuk mendapatkan pahala, bukan. Contoh, ya, apa itu mix, Pak? Ya, mic atau pengeras suara. Orang adzan pakai pengeras suara. Ya, apakah kita katakan ini bid'ah? Bukan. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan adzan dengan pengeras suara adalah sarana meraih pahala. Ada nggak, Pak, yang berpikir, saya kalau adzan pakai mic mendapatkan pahala, kalau nggak pakai mic nggak ada pahalanya? Ada kayak gitu, Pak? Nggak ada. Jadi mic ini bukan bid'ah namanya, tapi istihsan sebagai sarana. Ya, sehingga apa? Ya, kita adzan pakai mic, ya dapat pahala. Nggak pakai mic, ya dapat pahala. Tapi bukan mic-nya yang menjadikan kita dapat pahala, tapi adzan kita. Ini loh yang dimaksud. Ini yang disebut dengan istihsan. Ya, bukan sebuah kebid'ahan. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Ya, taib. Ya. Maka ikhwas sekalian, sekali lagi, yang namanya bid'ah itu adalah dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Ya. Orang terkadang, ya banyak orang yang tidak paham dengan kalimat bid'ah, yaitu tadi, mobil nggak ada di zaman Rasul berarti bid'ah. Ya udah kamu naik onta aja sana, kan gitu. Ya. Motor ndak ada, apa ndak ada, dan lain sebagainya. Maka kita katakan, ingat, yang namanya bid'ah adalah fiddin, dalam perkara agama, yang dia mengharapkan pahala ketika melakukan itu. Nah ini salah satu tambahan, yang dia menginginkan pahala ketika melakukan itu, berarti ini bid'ah. Ya. Seseorang, ya terkadang kan ada, kalau kamu pengen kaya, amalkan wirid, gitu. Ya, baca misalnya, ya Bismillahi majreha wa mursaha 3000 kali, gitu. Ya, gak ada dalil sama sekali. Dia amalkan itu supaya kaya, supaya dapat pahala dan lain sebagainya. Ya ini hal yang tidak ada contohnya berarti. Ya, inilah sebuah kebid'ahan. Ya, orang hamil di USG, ya belum kelihatan, langsung ada perintah, kalau kamu pengen anak laki-laki ganteng, baca surat Yusuf 50 kali misalnya. Ya, ternyata nggak ada dalilnya. Ya, dia lakukan ini, maka ini adalah sebuah kebid'ahan. Ya, nah, maka ikhwas kalian, itu yang disebut bid'ah. Jadi jangan salah tanggap. Ya, perkara dunia itu tidak masuk dalam ranah bid'ah. Memang secara bahasa betul bid'ah. Secara bahasa adalah perkara baru, betul. Tapi dalam istilah syar'i, bid'ah itu dalam perkara agama yang tidak ada contohnya di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kemudian di sini saya lanjutkan sampai selesai. Ya, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Artinya apa, Pak? Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.
Berarti ikhwah sekalian, kalau satu hal itu menyerupai atau sesuai dengan definisi bid'ah secara syariat, bahwasanya perkara agama yang tidak ada contohnya di masa Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi, ini bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Karena ada sebagian orang, dan ini juga disampaikan oleh beberapa ulama, bahwa bid'ah itu terbagi menjadi beberapa hal. Ada yang dikatakan bid'ah sayyi'ah, ada yang bid'ah hasanah dan lain sebagainya. Padahal di sini Nabi mengatakan apa, Pak? Kullu bid'atin dolalah. Sampai ada seorang mengatakan maksudnya kullu di situ ba'dun. Apa kalimat ba'du? Sebagian bid'ah sesat. Berarti ada sebagian bid'ah yang enggak sesat. Ini syubhat. Ya, karena ingin apa? Melegalkan bid'ah, dia mengganti kalimat kullu dengan kalimat ba'du. Jadi maksudnya kullu di sini ya maksudnya sebagian, bukan seluruhnya. Gimana membantah orang ini, Pak? Bantah orang ini dengan kalimat setelahnya. Apa kalimat setelahnya, Pak? Wa kullu dolalatin finnar. Apa artinya? Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kalau ini tadi bid'ah artinya sebagian, berarti ini diartikan sebagian bisa nggak, Pak? Sebagian kesesatan tempatnya di neraka. Berarti ada sebagian yang di surga. Benar nggak, Pak? Apakah ada kesesatan di surga? Nggak ada sama sekali. Bagaimana bisa sebagian kesesatan di surga, sesat ya tempatnya di neraka? Maka kita katakan berarti kulu yang tadi ya sama dengan kulu ini. Anda mau mengatakan sesat ada di surga? Nggak bisa, Pak. Orang di surga tidak ada tempat untuk orang yang sesat, untuk sebuah kesesatan. Maka kulu di sini artinya semua. Berarti apa? Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya, udah adanya, Pak ya? Cukup ya? Cukup atau mau tanya jawab? Pak Agus. Nah, intinya ini dulu kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan. Ya, masih di muqaddimah beliau, karena kalimat di muqaddimah ini perlu kita sampaikan. Ya, sebagai penguat kita. Ya, sebagai penguat kita, maka untuk kajian kali ini kita buka dulu dengan khutbatul hajah. Ya, masih ada mungkin kalau mau ada pertanyaan ya kita buka sampai 5 atau 10 menit kalau ada, kalau nggak ada langsung saya tutup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga di pekan ketiga selalu bisa kita pelajari ini. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Enggak, monggo. Bismillah. Pertanyaan tentang zakat, Ustadz. Mantap. Gimana, Pak? Sebagian orang mengatakan bahwa zakat itu tidak, Nabi sendiri mempraktekannya tidak. Maksudnya dia menyebutkan riwayat yang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika beliau mengenakan cincin dari perak malahan, beliau ditanya, apakah engkau sudah menunaikan zakatnya? Beliau mengatakan belum, maka engkau mengenakan cincin dari neraka. Nah, dari ini diambil kesimpulan bahwa zakat itu jika kita mempunyai kelapangan rezeki ya dikeluarkan, kalau zakat umum ya 2,5%. Ini meniadakan haul dan nisab. Ini apakah benar riwayat ini, Ustadz? Dan bisa langsung beristinbat seperti itu. Terima kasih. Baik. Wallahu alam, ya. Riwayatnya yang kami pahami ketika ada orang mengenakan perhiasan kemudian ditanyakan apakah sudah mengeluarkan zakatnya dan lain sebagainya. Yang kami pahami tetap ada yang namanya haul dan nisab. Berarti kalau perak haulnya adalah 595 gram, ya berarti itu yang harus dizakati, ya, dan sudah mencapai haul. Adapun ketika orang punya kekayaan kemudian langsung dizakati,
ya kami pahami itu bukan merupakan pendapat yang benar. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menyebutkan apa? Ya, bahwasanya idza hala alaihil haul dan lain sebagainya, dan sudah mencapai nisab emas 85 gram, perak 595 gram, ya kemudian mencapai 1 tahun baru wajib dizakati. Ya, nah, adapun riwayat tersebut kami tidak bisa melihat atau menjawabnya dengan tegas karena perlu kami pahami lagi tentang riwayat tersebut. Yang kami pahami, wanita tersebut menggunakan perhiasan, ya, dan perhiasan tersebut sudah mencapai nisab, gitu kan? Ya, bukan mungkin yang dipakai saja, tapi ya pertanyaan ini bisa jadi umum gitu. Apakah semua ya atau perhiasanmu sudah dizakati? Ya, dalam arti yang sudah mencapai nisab, ya, dan wanita ini menjawab belum. Tapi kami harus lebih meyakinkan lagi di dalam ya riwayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ya. Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apakah sama antara setan, jin atau iblis? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini saya mulia manhaj salaf tapi pertanyaannya di luar sebenarnya. Taif, apakah perbedaan atau persamaan setan, jin, iblis gitu ya Pak ya? Ya, kalau jin, ya, intinya Pak, Allah menciptakan selain hewan ya Pak ya. Selain hewan dan tumbuhan, Allah menciptakan hanya 3 makhluk, nggak ada yang lain. Apa saja Pak? Manusia, malaikat, dan jin. Udah 3 itu aja. Tidak ada makhluk yang lain. Ya, mau makhluk raksasa lah, mau makhluk alien dan lain sebagainya, itu nggak ada di dalam Islam. Ustaz, itu alien dari mana? Kalau memang benar ada alien, bisa jadi itu jin. Ya, karena jin itu mampu untuk misalnya ya terbang dan lain sebagainya. Intinya Allah hanya menciptakan 3 selain hewan dan tumbuhan. Ya, yang tentunya ini dibebani syariat, dibebani perintah maksudnya. Nah, jin ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api. Ya. Wa khuliqal jannu mim marijin min nar. Dalam sebuah riwayat disebutkan jin itu diciptakan dari nyala api yang menyala-nyala gitu. Ini jin. Ya, nah, ya, jin ini di dalam surat Al-Jin Allah mengatakan kunna ya minna solihuna wa minna duna dalik kunna taraiqu qidada. Ya, kata jin, kami ini ada yang soleh, kami ini ada yang enggak soleh. Ya, jadi kami ini bermacam-macam. Berarti apa? Sama dengan manusia. Ya, jin itu sama dengan manusia. Ya, ada yang baik, ada yang tidak baik, bahkan kewajibannya pun sama dengan manusia. Karena dalilnya Pak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, dan ibadahnya hampir semuanya sama. Tidak ada perbedaan antara manusia dan jin. Mungkin yang membedakan apa? Bisa jadi makanannya, itu pun tidak semua. Ya, ada jin yang mungkin makannya kok tulang manusia, ada juga ya tulang lunakan gitu misalnya. Ya, ada jin yang makannya atau minumnya buih-buih. Ya, ada yang makan areng. Ya, ini mungkin sedikit perbedaan dari sisi itu saja, tapi dari sisi ibadah bisa jadi semuanya sama. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang ada di manusia ada di golongan jin. Ketika di kalangan manusia ada qadariyah, ya, orang-orang yang tidak percaya takdir misalnya. Ada salafi, maka di jin juga ada. Ini kata sebagian ulama. Makanya di Indonesia mungkin jinnya juga ada Muhammadiyah, ada yang lain kan gitu, bisa jadi mungkin. Ya, wallahu alam. Nah, itu jin, Pak. Nah, jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Sebagaimana manusia ada yang baik, ada yang jahat. Apa itu setan? Setan itu adalah sifat buruk. Nah, ya, artinya ya, kalau ada keburukan dari kalangan manusia dan jin, berarti dia sebenarnya setan. Orang yang menghalang-halangi dari kebenaran baik dari manusia atau jin, berarti dia setan.
Makanya setan itu ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Allah katakan minal jinnati wanas. Setan ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Ya, maka kita katakan setan itu adalah sifat buruk bagi manusia dan jin yang mereka tidak mengikuti ajaran Rasul. Terutama di kalangan jin yang mereka itu membangkang perintah Allah, termasuk yang masuk ke dalam tubuh manusia berarti setan, Pak. Karena itu gantung-nya. Ya. Nah, setan dengan jin ini tiap hari dikoordinir oleh pimpinannya. Siapa lagi kalau bukan iblis? Apa iblis ini, Pak? Iblis ini yang dari kalangan jin. Ya, dalilnya mana? Di dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni. Ya. Jadi iblis itu dulunya kalangan jin yang dia membangkang perintah Allah. Ya, jadilah dia iblis. Ya, dan iblis ini adalah pimpinannya setan-setan yang jahat. Apa perbedaan antara iblis dan setan? Perbedaannya satu, Pak. Apa? Iblis itu ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat, tapi tidak demikian dengan jin. Jin itu bisa mati, bisa. Ya, kalau iblis matinya nanti di hari kiamat. Itu iblis, khusus iblis. Makanya ikhwas sekalian, iblis itu hidup dari masa Nabi Adam, padahal Nabi Adam udah meninggal loh, Pak. Sampai sekarang. Berarti dia tahu cara menyesatkan manusia per zaman kan gitu. Di zaman Nabi Adam begini, di zaman ini dan sebagainya. Oleh karena itu wajar ya kalau dengan mudahnya menyesatkan kita. Nabi Adam aja dengan mudahnya disesatkan. Ya, apalagi kita. Makanya setiap hari iblis itu ya menyebar bala tentaranya dari kalangan setan jenis jin. Dalam hadis kan jelas. Ya, setiap hari setan menyebar pasukannya. Nanti siapa yang paling besar fitnahnya, itulah yang menjadi setan terdekat dengan iblis. Datang setan, saya berhasil membuat orang berbuat judi. Kata iblis, kamu belum berbuat apapun. Datang setan, saya berhasil membuat orang durhaka. Kamu belum berbuat apapun. Sampai datang setan mengatakan, saya berhasil memisahkan suami istri. Kata setan, nah nikma anta, ini setan terbaik hari ini. Ya, jadi setan teladan hari ini yang berhasil memisahkan suami istri. Nah ini kata para ulama, bagaimana terstrukturnya iblis menyebar bala tentaranya. Ya, setiap hari. Itu perbedaannya, Pak. Iblis, setan dan jin. Wallahu alam. Monggo, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi mengatakan kaitan pujian alhamdulillah dan al-mahlu. Itu yang alhamdulillah kan termasuk disertai pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Terus al-mahlu itu berarti tidak bisa termasuk disyaratkan enggak, Pak Ustadz? Pertama itu apa? Di apa? Disyariatkan. Oh. Ya. Yang kedua kaitan masalah kejahatan diri sendiri. Apakah ada dikir-dikir untuk penguatan jiwa dan rangka untuk pembentengan kejahatan jiwa tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan kalimat alhamdu dan al-madhu, Pak. Ya, alhamdu dan al-madhu. Ya, mana yang kalimat yang terbaik? Ya kalimat alhamdu. Karena tadi alhamdu itu artinya pujian yang disertai dengan mengagungkan. Ya, pujian yang disertai dengan mengagungkan. Sedangkan al-madhu itu ya muji doang. Ya, tapi tidak disertai dengan mengagungkan. Ya. Makanya ada orang-orang yang terkadang memuji kita tapi kita nggak melakukan itu. Nah, ini namanya al-madhu, Pak. Yo, Masya Allah misalnya. Kita itu kan kalau pujian palsu tetap seneng toh, Pak. Jenengan kok ganteng banget padahal nggak ganteng, itu tetap seneng toh, Pak. Ini madhu namanya. Ya, dan kata Nabi SAW apa? Orang yang melakukan madhu fasu alaihi turab gitu kan. Apa? Lemparkan tanah kepadanya. Maksudnya apa? Kita ini terbuat dari tanah, maksudnya gitu kan.
Ya, makanya ikhwah sekalian, ya kalau al-madhu biasanya ya kayak gitu, palsu. Ya, boleh kita menulis dengan kalimat madahallah dan lain sebagainya, tapi kalau kita memuji Allah tidak dengan al-madhu. Ya, tapi pujian yang benar-benar mengagumkan. Kalau kita manusia banyak kan gitu. Ya, oh masya Allah jenengan pintar matematika toh, padahal nilai matematikanya 3 misalnya. Ya, ini kan berarti pujian palsu. Ya, pujian palsu, seneng kita Pak. Ya, seneng. Nah, itu namanya al-madhu, biasanya pujian tapi tanpa rasa penghormatan. Kemudian, ya berlindung dari kejahatan diri kita, yang terutama yang paling tepat adalah terus kita melakukan dzikir pagi dan sore, itu paling penting. Ya, di antara kalimatnya kan apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah aku bertawakal dan menyandarkan kepada diriku meskipun sekejap mata. Ya, dan lain sebagainya. Ya, maka ikhwah sekalian, melindungi dari kemaksiatan diri ya adalah dengan kita terus berusaha berzikir pagi dan petang. Insya Allah Allah akan jaga. Dimulai dengan kita membaca ya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, lalu dengan membaca apa? Ayat-ayat kursi ini sebagai bentuk perlindungan diri kita, Pak. Termasuk salah satunya adalah melindungi diri kita dari kemaksiatan. Ya, meskipun terkadang ya tetap aja ada orang habis dzikir pagi petang kok tetap bermaksiat. Minimal kemaksiatannya tidak besar kalau kita melakukan dzikir pagi dan petang. Allah jaga, Pak. Ya, bentuk penjagaannya adalah dijauhkan kita dari kemaksiatan atau dari kemaksiatan yang besar, minimal gitu. Ya, jadi itu wallahu alam sarana kita untuk kita menjaga diri dari ya, jiwa-jiwa yang bermaksiat. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Sekali lagi insyaallah ya kita semoga di setiap pekan ketiga bisa untuk belajar manhaj salaf sehingga menjadi kokoh ya keyakinan kita terhadap manhaj salaf, terutama manhajnya sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, kebenaran mutlak milik Allah. Kalau ada yang salah dalam jawaban kami dan dalam penyampaian materi kami itu karena lemahnya ilmu yang kami miliki, dan jangan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.